Baik, materi yang saya paparkan adalah materi tentang iklan. Dari iklan ini kita harus mengetahui yang pertama pengertian iklan. Iklan merupakan sebuah informasi yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang atau jasa. Biasanya iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Yang kedua, ciri-ciri iklan. Ciri iklan paling umum yaitu bersifat informatif dan mampu menjelaskan produk atau jasa secara efektif. Selain itu, iklan juga memiliki ciri-ciri lain seperti berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat namun tetap efektif agar pesan disampaikan tetap tepat sasaran. Yang kedua, menggunakan diksi yang bersifat sugesti dan mengajak karena tujuan dari iklan adalah untuk mempengaruhi konsumen. Yang ketiga, memiliki target pasar yang jelas agar distribusi produk lebih efektif. Yang keempat, dikemas secara menarik agar mendapat perhatian pembaca atau konsumen. Yang kelima, penyampaian informasi secara padat, jelas, dan tidak menyinggung pihak lain. Yang berikut jenis-jenis iklan. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Dalam buku Manajemen Penerbitan Public Relation 2021 yang dilansir melalui kompas.com, tujuan dari iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah menyampaikan informasi pada masyarakat tentang suatu hal, misalnya iklan tentang suatu acara atau lomba. Yang kedua, iklan niaga atau penawaran. Jenis iklan niaga atau penawaran bertujuan untuk memperkenalkan, menawarkan, dan mempromosikan suatu produk atau jasa kepada konsumen. Iklan niaga sering kita temukan di televisi, radio, koran, media sosial, dan masih banyak lagi. Misalnya, iklan promo diskon Dava dan Lulu Life Premium yang terdapat pada cover tiket. 3. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial yang sedang terjadi. Jenis iklan ini bersifat tidak komersial dan dibuat oleh lembaga atau organisasi tertentu. Misalnya, iklan tentang himbauan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan helm saat berkendara sepeda motor. Yang keempat, iklan media cetak. Seperti namanya, iklan media cetak menggunakan media cetak sebagai media publikasinya. Jenis iklan ini biasanya dimuat di koran, majalah, selebaran, brosur, dan media cetak lainnya. Yang berikut, iklan media elektronik. Jenis iklan ini menggunakan media elektronik sebagai media publikasinya. Misalnya iklan yang disampaikan melalui radio yang berfokus pada audio, televisi, dan media sosial yang berfokus pada audio visual. Iklan komersial. Iklan komersial dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa sehingga penyedia produk atau jasa mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Yang berikut, iklan non-komersial. Kebalikan dari iklan komersial, iklan non-komersial tidak bertujuan untuk mendapatkan profil ekonomi. Iklan jenis ini fokus memberikan informasi tentang suatu hal. Selain itu, juga dapat berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu, seperti iklan keluarga berencana, imbauan untuk menanam pohon, dan lain sebagainya. Yang berikut, struktur iklan. Bisa dilihat dari gambar di samping. Struktur iklan dapat dicantumkan judul, nama produk, dan penjelasan atau deskripsi tentang produk yang iklankan. Jangan sampai ada yang terlewat ya, kalau enggak nanti iklan yang kamu buat kurang lengkap dan enggak bisa dipahami dengan baik oleh khalayak. Yang berikut kaidah kebahasaan iklan. Yang pertama, persuasif. Kata-kata yang terdapat dalam teks iklan harus persuasif atau bersifat mengajak, agar konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 2. Imperatif. Iklan biasanya menggunakan kalimat imperatif. Imperatif adalah bersifat memerintah atau memberi komando. Dalam hal ini, maksudnya seperti kalimat permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Yang ketiga, beriman. Biasanya kata-kata yang terdapat dalam sebuah iklan memiliki rima atau pengulangan nada yang sama agar iklan tersebut menarik dan berkesan bagi konsumen. Yang keempat, berkesan positif. Produk atau jasa yang ditawarkan tentunya akan memiliki pesaing. Untuk itu, dalam sebuah iklan sebaiknya tidak menggunakan kata-kata yang menghina atau menjelek-jelekan produk atau jasa lain.
Lebih baik bersaing secara sehat dengan membuktikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan tersebut memang lebih baik daripada yang lain. 5. Ringkas. Iklan yang menarik adalah iklan yang tidak bertele-tele, tetapi langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Iklan yang ringkas juga berfungsi untuk memberikan kesan yang kuat kepada konsumen sehingga iklan tersebut bisa lebih mudah diingat. 6. Fakta. Iklan harus mengandung fakta. Misalnya seperti alamat perusahaan yang benar-benar ada atau produk yang benar-benar ada. Biasanya fakta ini berupa pernyataan bisa dibuktikan kebenarannya, bukan berupa opini atau pendapat seseorang. Yang berikut contoh iklan, bisa dilihat contoh iklan ini. Dari iklan itu bisa dilihat yang pertama judul pada iklan di atas adalah bisa belajar seru bareng petualangan Dava dan Luli Live Premium khusus SD kelas 1 sampai 2. Nah, dari judulnya kita bisa tahu nih bahwa iklan tersebut sudah membahas tentang salah satu produk ruang guru yaitu Dava dan Lulu Live Premium yang bisa bikin belajar kita makin seru. 2. Nama produk. Pada iklan tersebut, produk yang diiklankan adalah fitur Dava dan Lulu Live Premium milik aplikasi Ruang Guru. Nama produk ini bisa kita lihat pada judul dan bisa kita lihat juga dari layar smartphone yang sedang membuka tampil aplikasi Ruang Guru. 3. Deskripsi produk. Deskripsi produk yang dicantum pada iklan tersebut yaitu diskon spesial sampai dengan 55% dengan harga Rp2.520.000. Sekian materi dari kami ucapkan terima kasih.